Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai bab yang ke-14 ya teman-teman, yaitu LAN setup. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video bab ke-14 di sini yaitu lab setup. Untuk yang pertama yaitu pengenalan topologi ya teman-teman. Jadi topologinya seperti ini. Nah, di sini itu host OS itu nantinya akan kita hubungkan ke router Debian ya, teman-teman. Jadi di sini nanti hanya host OS yang dapat berkomunikasi dengan router Debian. Nah, untuk router Debian ini kita akan hubungkan dengan klien Ubuntu menggunakan Ubuntu desktop ya, teman-teman. Selain itu, router Debian juga kita akan hubungkan ke internal network. Nah, di sini untuk internal network itu terdapat dua virtual mesin, teman-teman. Jadi, server 1 itu Debian, nah server 2-nya itu menggunakan Ubuntu server ya, teman-teman. Nah, untuk penginstalan Ubuntu desktop dan yang lain sebagainya kita akan bahas ke video selanjutnya ya, teman-teman. Nah, untuk video yang kedua, di sini kita akan belajar mengenai cara install Debian server ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar cara install Debian server menggunakan CLI ya, teman-teman. Karena sebelumnya itu kita installnya dengan cara GUI ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa bersihkan dulu virtual machine yang kita tidak gunakan lagi ya, teman-teman. Di sini untuk cara menghapusnya itu teman-teman bisa klik kanan. Lalu di sini kita pilih remove, lalu delete files. Apa sih perbedaannya? Jadi untuk delete all files itu menghapus semua file. Nah, sedangkan untuk remove only itu menghapus hanya di VirtualBox-nya saja. Di sini kita bisa klik delete all files. Setelah itu, di sini kita langsung saja untuk install Debian servernya. Nah, jadi untuk cara install Debian server di sini saya akan coba untuk menginstal yang CLI ya, teman-teman. Sebelumnya kan kita install yang GUI. Nah, di sini kita akan coba untuk install yang CLI. Di sini kita bisa klik new, lalu namanya. Nah, oke teman-teman, di sini saya kasih nama untuk router Debian ya, teman-teman. Setelah itu di sini untuk tipenya itu Linux dan versinya itu Debian 64 bit. Di sini kita bisa next. Lalu di sini kita sesuaikan ini ya, teman-teman, kira-kira. Setelah itu kita next, create. Lalu di sini kita bisa next lagi, create. Oke, setelah itu di sini kita pilih setting untuk memasukkan ISO-nya ya, teman-teman. Storage empty. Lalu di sini kita pilih ISO-nya yaitu Debian. Yang ini kita bisa klik OK. Setelah itu di sini kita bisa start. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita karena akan menginstal CLI, kita pilih yang install saja ya, teman-teman. Jika grafikan install itu berarti yang GUI, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini karena kita pakai CLI, jadi tidak dapat menggunakan kursor ya, teman-teman. Jadi menggunakan full yang teks atau CLI. Nah, di sini untuk language-nya kita pakai English saja, kita bisa enter. Di sini untuk lokasinya karena di sini tidak ada Indonesia, kita bisa pilih other. Lalu Indonesia itu berada di Asia, kita pilih Asia. Nah, di sini kita cari Indonesia ya, teman-teman. Setelah itu untuk ini kita bisa enter saja. Untuk keyboardnya kita pakai America English. Setelah itu untuk hostname di sini saya akan kasih nama router RTR Debian ya, teman-teman. Kita bisa continue. Lalu domainnya misalnya di sini router.com ya, teman-teman. Kita bisa continue lagi. Nah, di sini untuk password root harusnya itu jika kalian praktek di lapangan, password root itu kalian menggunakan password yang sangat sulit ya, teman-teman. Di sini karena hanya praktek atau pembelajaran, saya pakai 1 2 3 4 5 ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa continue. Lalu re-enternya 1 2 3 4 5. Setelah itu untuk full name-nya
Ini teman-teman terserah mau kasih apa. Di sini saya kasih nama router Debian saja, teman-teman. Lalu continue saja lagi. Nah, ini adalah password untuk kalian login ya, teman-teman. 1 2 3 4 5. Saya samakan saja agar gampang. Lalu 1 2 3 4 5. Nah, di sini untuk jamnya karena saya berada di Jawa Tengah, jadi saya pilih yang Western ya, teman-teman. Nah, setelah itu untuk partisi kita pilih yang use entry disk ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter lagi. Nah, di sini kita pilih yang all files in one partition. Jadi hanya berada pada satu partisi saja. Di sini kita bisa enter. Setelah itu untuk ini finish partition. Ini artinya sudah selesai, kita bisa enter. Lalu di sini untuk write the change to disk kita pilih yes ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, jadi di sini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk instalasi tambahan ini tidak perlu ya, teman-teman. Kita bisa enter saja. Lalu di sini untuk network mirror itu juga tidak perlu. Di sini kita bisa no. Nah, oke teman-teman, jadi di sini adalah partisipasi untuk paket user survey, teman-teman. Ini menurut saya tidak perlu, tapi teman-teman jika melakukan kesalahan itu teman-teman dapat melakukan ini ya, teman-teman, melalui survei tersebut dengan pihak Debian ini. Nah, jadi di sini saya akan no saja. Nah, di sini karena saya ingin install yang CLI, maka di sini untuk Debian desktop itu tidak perlu ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan spasi untuk menghilangkannya, tanda bintangnya. Lalu di sini saya akan tambahkan untuk SSH server ya, teman-teman. Terus di sini kita continue. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk prosesnya sudah selesai. Di sini kita bisa reboot. Kita enter ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah ya. Nah, jadi teman-teman jika teman-teman masih masuk ke tampilan GUI, teman-teman dapat melakukan perintah systemctl lalu isolate multi user target. Seperti ini ya teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah menginstal Debian lalu masih menggunakan GUI, teman-teman dapat masuk ke terminal lalu masukkan perintah seperti ini agar berubah menjadi CLI ya, teman-teman. Nah, di sini untuk video yang ketiga yaitu install desktop Ubuntu ya, teman-teman. Di sini kita perlu nanti kita akan jadikan sebagai klien Ubuntu. Nah, pada video sebelumnya itu kita hanya menginstal yang Ubuntu server saja ya, teman-teman. Di sini kita akan coba untuk install Ubuntu desktop. Nah, jadi jika teman-teman belum memiliki ISO-nya, teman-teman itu dapat ketikkan perintah saja di aplikasi pencarian Ubuntu desktop. Nah, di sini kita bisa klik yang ini. Lalu di sini terdapat berbagai macam versinya ya, teman-teman. Di sini kita tinggal klik unduh, nanti akan otomatis terunduh. Di sini karena saya sudah memiliki ISO-nya, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini biasa ya, kita bisa klik new. Lalu di sini kita masukkan namanya, misalnya di sini. Lalu untuk tipenya itu Linux dan versinya itu Ubuntu 64-bit ya, teman-teman. Di sini kita bisa next. Lalu di sini kita sesuaikan saja. Kita next lagi, kita create. Kita next lagi. Lalu di sini kita bisa masukkan ISO-nya ya, teman-teman. Pilih storage, empty, lalu kita masukkan ISO-nya yang Ubuntu desktop ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik OK. Lalu di sini kita start. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa klik install Ubuntu. Lalu di sini untuk keyboard layout-nya, di sini kita bisa menggunakan English US saja ya, teman-teman. Di sini kita bisa continue. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat dua opsi, ada normal
installation dan minimal installation. Jadi apa perbedaannya? Di sini untuk normal installation itu akan semua diinstal ya teman-teman. Jadi install keseluruhan. Nah, di sini saya akan pilih untuk normal installation saja. Kita bisa continue. Nah, setelah itu di sini terdapat dua opsi lagi. Di sini saya akan pilih eraser disk and install Ubuntu ya teman-teman. Karena di sini saya belum pernah mengkonfigurasi atau belum ada isinya sama sekali. Jadi di sini itu menghapus semua isinya dan install ulang karena saya belum mengisi apa-apa, jadi tidak apa-apa. Di sini kita bisa install now. Kita bisa continue. Setelah itu karena saya berada di Jawa Tengah, ini akan otomatis ke Indonesia ya teman-teman, Jakarta. Sini kita bisa continue. Sini kita akan isikan namanya. Di sini misalnya your name-nya itu nama saya saja ya teman-teman. Lalu pick a username. Ini kita kasih Irna saja. Lalu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 agar gampang ya teman-teman. Ini kita samakan. Lalu setelah itu di sini kita bisa continue. Setelah itu kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk proses install Ubuntu client sudah selesai, kita bisa restart now. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya itu install server Ubuntu. Karena sebelumnya itu di bab 2 sudah ya kita sudah belajar bagaimana cara install server Ubuntu. Jadi teman-teman dapat tonton saja di video sebelumnya. Nah, untuk video selanjutnya di sini kita akan cloning Debian ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk mengklon router Debian ini agar dapat dijadikan sebagai server 1 Debian. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengklon yang router Debian. Di sini kita bisa klik kanan. Lalu di sini kita pilih yang clone ya, teman-teman. Setelah itu kita dapat ubah namanya, misalnya di sini server 1 Debian ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa next. Lalu di sini kita pilih yang full clone ya, teman-teman. Oke, di sini kita tunggu sampai proses clone-nya itu selesai. Oke teman-teman, jadi itu ya cara untuk mengklon virtual mesin. Nah, untuk video yang keenam di sini kita akan snapshot virtual mesin. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 virtual mesin yang telah kita install sebelumnya. Di sini yang server 1 Debian itu merupakan clone ya teman-teman. Jadi di sini untuk snapshot itu fungsinya atau sebelumnya setelah kita jelaskan ya. Jadi di sini misalnya itu untuk router Debian di sini saya konfigurasi snapshot 1. Setelah itu di sini saya akan merunning lalu memasukkan konfigurasi. Setelah itu terdapat error. Setelah itu untuk mengembalikan ke konfigurasi awal atau menghilangkan error tersebut, kita dapat menggunakan snapshot tersebut ya teman-teman. Nah, di sini kita akan praktekkan, kita bisa klik yang tanda persegi ini, lalu di sini kita bisa klik, kita pilih snapshot. Lalu di sini kita bisa take. Nah, di sini kita pilih snapshot 1 ya, teman-teman. Kita bisa klik OK. Nah, di sini kita akan lakukan untuk klien Ubuntu juga. Kita bisa snapshot, lalu take snapshot 1, kita pilih OK. Ini sudah ya, teman-teman. Lalu di sini untuk server 1 untuk Debian juga kita sama ya. Kita kasih snapshot. Ini kita kasih snapshot 1, di sini kita bisa klik OK. Oke teman-teman, jadi itulah cara melakukan snapshot pada virtual mesin ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk video selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai setup topologi ya teman-teman. Di sini kita lihat topologinya. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan 3 adapter. Nah, teman-teman jika belum tahu adapter itu penghubung teman-teman. Jadi, misalnya di sini untuk host OS kita menggunakan adapter 1, ke router Debian ini menggunakan host only. Jadi, penghubungnya itu adapter 1 ya teman-teman, menggunakan host only ya teman-teman. Setelah itu untuk adapter 2-nya itu kita gunakan ke internal network. Jadi, nanti router Debian itu dapat berkomunikasi melalui adapter 2
menggunakan internal network ke server 1 dan server 2 ya teman-teman. Setelah itu untuk adapter 3-nya, ini router Debian nanti dapat berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Nah, di sini kita akan langsung praktekkan saja ya teman-teman. Jadi ini kita menggunakan host only, ini menggunakan internal network. Nah, untuk klien juga kita akan menggunakan internal network. Nah, oke teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah menginstal server Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini kita yang pertama untuk routernya itu kita akan setting. Nah, setelah itu di sini kita bisa pilih network. Lalu adapter 1 kita aktifkan ya teman-teman. Di sini saya untuk adapter 1 itu menggunakan host only adapter. Jadi host only adapter itu menghubungkan antara host OS dengan router Debian. Setelah itu untuk adapter 2-nya kita dapat enable, aktifkan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan internal network lalu namanya itu server. Jadi nanti adapter 2-nya karena menggunakan internal network itu dapat terhubung ke server 1 dan server 2. Setelah itu untuk yang adapter 3 saya juga menggunakan internal network, namanya itu bukan server ya teman-teman, tapi klien. Nah, di sini itu adapter 3-nya kenapa menggunakan nama klien? Karena router Debian itu nantinya akan juga terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Nah, setelah itu di sini kita bisa oke. Lalu di sini kita bisa setting untuk klien Ubuntu-nya dulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik setting. Lalu kita pilih network. Nah, di sini adapter 1 kita menggunakan internal network karena di sini klien Ubuntu-nya tadi itu adapter 3 menggunakan namanya klien. Di sini kita pilih yang klien ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik OK. Lalu untuk server 1 Debian kita juga akan setting. Kita pilih network, lalu adapter 1 kita menggunakan internal network. Namanya itu karena di sini adapter 2 ya tadi itu menggunakan namanya server, jadi kita menggunakan server. Kita klik OK. Nah, di sini untuk server 2 Ubuntu juga menggunakan adapter 2 pada router, jadi namanya kita samakan dengan server 1 yaitu server ya teman-teman. Kita ganti dengan server. Oke. Nah, untuk video konfigurasi selanjutnya nanti ada di video selanjutnya ya teman-teman. Di sini untuk video yang terakhir kita akan belajar mengenai konfigurasi RAM pada virtual mesin ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk menyeting RAM pada virtual mesin kita teman-teman. Jadi misalnya di sini saya akan merunning beberapa virtual mesin dalam waktu yang berbarengan. Jika laptop kalian atau komputer kalian itu tidak memiliki spesifikasi yang cukup, itu akan menyebabkan laptop kalian ngehang teman-teman, atau menjadi lemot atau black screen ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara menyetingnya teman-teman dapat misalnya untuk router Debian ya dulu. Di sini kita bisa klik setting, lalu pilih sistem. Nah, di sini untuk motherboard itu teman-teman dapat menggunakan 512 MB saja ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk prosesor itu kita menggunakan satu saja ya teman-teman. Nah, untuk server Debian juga sama. Prosesornya satu, kita bisa klik OK. Nah, server Ubuntu-nya juga sama ya teman-teman. Kita pilih sistem. Ini kita ganti menjadi 512. Lalu prosesornya juga satu. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.